Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya di channel Debat Panas. Channel yang menyajikan seputar dunia debat lintas agama yang panas dan juga menggairahkan. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan nasib dari Watma ya. Watma ini adalah istri dari Kosman bin Sunet. Kita ketahui bersama bahwa KC sudah diputuskan akan menjalani penjara selama 10 tahun oleh Pengadilan Negeri Ciamis pada Rabu minggu lalu. Dan KC sudah dipindahkan ke LP ya. Kalau sebelumnya dia itu berada di selnya Polres Ciamis ya karena dianggap lebih aman dia di Polres Ciamis selama menjalani sidang, diberikan satu ruangan khusus sendirian karena takut terjadi tindakan ya, tindakan penasbihan atau mungkin nanti dia akan diberikan tai lagi sehingga dia diamankan di satu ruangan sendiri di Polres Ciamis. Tetapi karena sidangnya sudah selesai, nggak mungkin dia terus di Polres Ciamis. Ya, rugi Polres Ciamis kalau harus nanggung si KC terus di sana ya. Bikin habis tempat saja kalau KC terus ditaruh di sana. Sehingga KC ini sudah dipindahkan ke Lapas Ciamis ya. Saya nggak tahu apakah akan permanen di sana atau hanya sementara sambil menunggu putusan banding yang sudah mereka ajukan. Jadi tim kuasa hukum KC dan keluarganya sudah melayangkan surat memohon banding ya. Sudah layangkan surat. Dan untuk banding ini tidak perlu ada yang namanya tidak perlu ada sidang lagi ya, tidak ada sidang lagi, hanya menunggu putusan dari Pengadilan Regional Jawa Barat ya. Jadi hanya menunggu dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat menjawab apakah hukumannya tetap, naik atau berkurang. Tapi kemungkinan untuk naik sudah tidak ada ya, karena memang itu sudah tuntutan full dari 10 tahun maksimal itu sudah maksimal. Jadi kalau udah maksimal ya pilihannya antara tetap atau turun ya. Kalau yang sudah mentok itu pasti seperti itu. Nggak mungkin naik lagi gitu kan. Karena memang udah mentok. Cuman kelemahan dari permohonan banding ini adalah selama permohonan banding KC belum dianggap sebagai ter, belum sebagai tahanan murni gitu, belum full jadi tahanan. Sehingga ya ini kan ada lebaran ya, bentar lagi ada lebaran dan KC nggak akan mendapatkan remisi ya. Selama belum selesai atau belum inkrah full, maka dia nggak akan mendapatkan remisi-remisi atau hak-hak yang biasa didapatkan oleh para narapidana. Itu saja kelemahan, tapi itu pun cuma beberapa bulan lah, sehingga mereka berpikir kalau bisa dikurangi 2-3 tahun harusnya lebih untung. Ya, saya tidak tahu berapa banyak perubahan yang akan terjadi dari putusan Pengadilan Regional Jawa Barat. Ya, kalau kita atau umat Muslim, saya rasa mayoritas akan meminta atau berdoa agar putusannya tidak berubah, tetap 10 tahun. Ya. Sedangkan dari pihak Oten, tentu saja berharap kalau bisa hukumannya dikurangi ya, semaksimal mungkin. Bahkan mereka berharap bisa tinggal setengah lah, ya, bisa tinggal 5 tahun, 6 tahun. Terlepas dari apapun keputusan dari Pengadilan Regional Jawa Barat, ya kita tunggu sajalah. Karena memang karena ini kasusnya atensinya besar ya, perhatian publiknya besar, biasanya lebih cepat dibandingkan dengan kasus-kasus yang atensinya lebih rendah. Jadi saya rasa mungkin dalam 2 bulan, 1 bulan ya, paling cepat 1,5 bulan lah. 1,5 bulan sampai 3 bulan, kita sudah mendapatkan kabar apakah KC dikurangi ataukah tetap hukumannya. Terus apakah dia tetap akan di Ciamis ini, di lapas Ciamis, atau akan dipindah ke lapas yang lain. Ya, itu kita tunggu juga. Tapi di sini saya ingin katakan, bukan katakan sih, kita mengabarkan sebenarnya ya. Jadi jatuhnya mengabarkan bahwa Risuli Lubis dengan luar biasa tetap mengikuti perkembangan ini, karena mungkin bagi Risuli Lubis, dialah satu-satunya orang yang masih bertahan, dan sudah selayaknya dia mengeksploitasi hal ini sampai setuntas-tuntasnya dan sehabis-habisnya. Dan di video sebentar lagi yang akan saya tayangkan, teman-teman akan melihat bagaimana Risuli Lubis ini
menjadi sosok yang sangat bisa diandalkan oleh keluarga KC. Sepeninggal Bang Udin kita yang sudah menjadi Bang Toib di Amerika ya, nggak pulang-pulang lagi. Dan kita tahu juga hubungan Watmah, ya, hubungan keluarga KC dan Saifuddin sudah renggang. Mereka sudah putus hubungan. Bahkan dikatakan nomor Saifuddin dan istrinya diblok, ya, diblokir oleh Watmah dan juga Febri. Ya. Saya nggak tahu terakhir uang donasi yang dikumpulkan di Amerika untuk KC apakah sudah ditransfer atau malah digunakan oleh si Saifuddin. Ya, belum ada kelanjutannya kabar itu. Tapi di sini saya ingin bilang Risuli Lubis berhasil mendapatkan hati Watma ya. Selamat buat Pak Risuli Lubis. Sekarang Watma itu sudah menaruh hatinya kepada Anda, menaruh pengharapan kepada Anda, bahkan dia selalu curhatnya kepada Anda, tidak kepada pendeta yang lain. Jadi ini terbangun chemistry yang luar biasa antara Risuli Lubis dan Watma ya. Bagaimana chemistry tersebut? Kita saksikan dulu video berikut ini teman-teman ya. Oke. Wah, banyak dukungan ya. Tapi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lama-kelamaan dilupakan gitu. Saya tidak mau demikian ya. Jadi kita terus tetap mengawal ya Pak Muhammad KC ini. Sekarang memang tahap banding ya. Kurang lebih mungkin 4 bulan baru bisa turun bandingnya itu. Bagaimana keputusan pengadilan tinggi untuk hukuman Pak Muhammad KC. Tapi setelah itu kita tidak boleh diam juga, kita terus mengingat beliau ya, supaya kita boleh saling mendukung satu sama lain, khususnya Pak Muhammad KC. Saudara, saya sedang berusaha ini untuk bagaimana bisa menjalin silaturahmi dengan kalapasnya ya, karena apa sih yang nggak bisa kalau pemimpinnya ngomong kan gitu. Tadi saya sudah telepon ada teman yang bekerja di Dirjen Imigrasi, dan saya akan mencoba juga akan menghubungi ya yang mantan kepala Dirjen Imigrasi, tapi sekarang dia dikasih kedudukan yang seimbang sih, tapi tidak dirjen ya, tapi di imigrasi juga. Siapa tahu biasanya dirjen sama dirjen tuh kenal ya, dirjen lapas sama dirjen ini saling kenal gitu ya, sehingga Pak Muhammad KC lebih mudah untuk berjumpa dengan keluarganya dan juga lebih diperhatikan di dalam lapas, karena untuk kita berusaha mengeluarkan beliau dari lapas itu hal yang tidak wajar ya. Bagi Tuhan sih tidak ada yang tidak mungkin, tapi itu tidak wajar ya. Itu pasti akan ada problem bagi siapa saja ya, baik itu bagi lapas, bagi orang yang nggak suka dengan beliau, ya banyak orang lah yang akan tidak suka ya. Tentu kita tidak mengambil jalur itu kan gitu, ya kan. Kita mengambil jalur yang umum. Jalur yang umum itu adalah bagaimana Pak Muhammad KC di sana betul-betul dijamin ya keselamatannya, terus makan minumnya juga tentunya terjamin yang sehat, dan juga boleh berjumpa dengan keluarganya yang yang intens ya. Artinya begini, kalau di Polres dulu kan bisa ngasih makan pagi, terus siang, sore gitu ya. Supaya di lapas itu ya minimal 1 hari sekali lah. Memang saya tahu kunjungan-kunjungan di lapas itu seminggu biasanya 2-3 kali ya. Namun ini kan extraordinary, artinya ini ada masalah tertentu di dalam kesehatan Pak KC. Jadi perlu keluarganya itu lebih intens untuk mengunjunginya begitu. Karena beda lah ya dengan kalau orang yang terpidana yang sehat-sehat begitu ya.
Oke, jadi di sini Rusuli Lubis mengatakan ya bahwa dia akan mencoba mencari cara agar bisa melobi kepala lapasnya agar bisa memperlakukan KC ini agak spesial. Kalau tahanan lain seminggu cuma bisa dikunjungi 2-3 kali, kalau KC kalau bisa setiap hari ya, setiap hari bisa dikunjungi, bisa diantarkan makanan dan kalau bisa dijaga di sana. Ya tujuannya lebih ke arah dijaga. Jadi Risuli Lubis mengatakan dia akan mengupayakan hal tersebut ya. Luar biasa ini. Salut saya lihat Risuli Lubis ya. Cuman karena dia sudah ngomong ini jadi atensi juga bagi kita. Wah, ada rencana melakukan penyogokan ini ya. Saya nggak tahu apakah Risuli Lubis akan minta tolong doang atau ada imbalan yang akan dia tawarkan. Ada sejumlah uang yang akan mereka sodorkan agar keinginan mereka ini bisa dicapai. Ya, bisa jadi ada sogok menyogok juga ini ya, karena sogok menyogok ini entah kenapa belakangan ini jadi tren di tempat oten-oten, terutama sejak Saipudin melakukan atau mengajarkan salam 200.000. Ya, saya nggak tahu ini salam berapa gitu kan, karena di bajunya juga ada salam sadar, atau bentar lagi mau ganti jadi salam 1 juta, salam 2 juta gitu kan. Sekali ke lapas, maka mereka akan memberikan salam 1 juta agar diizinkan. Dan ya 1 jutanya berasal dari mana? Ya berasal dari donasi lah. Kalau nggak donasi, gimana mereka punya uang untuk mengunjungi KC dan membuat perlakuan spesial kepada KC. Jadi bagi oten-oten ya jangan lupa donasi gitu. Itu yang paling penting. Risuli Lubis cuma bisa menjembatani, ya, cuma bisa mencari orang yang bisa membantu mereka. Ya, misalnya carikan orang yang kenal sama kalapasnya, sehingga KC nanti mungkin bisa dapat kamar yang spesial, ya, fasilitas yang spesial. Cuman yang namanya itu kan butuh money, ya, butuh biaya. Jadi bagi teman-teman Oten jangan lupa berdonasi. Saya bantuin ini, ya, saya bantuin Pak Rizuli Lubis, Pak. Kita ngerti yang namanya gituan itu butuh biaya, ya. Itu memang apa ya, nggak boleh sebenarnya. Sebenarnya itu sangat nggak boleh. Tetapi kalau Pak Rizuli Lubis ingin melakukannya, silakan Pak, kami tunggu. Kami tunggu, nanti kami akan ngecek ke lapas ya. Kalau memang masih di Ciamis, nanti kalau insya Allah kalau Allah mengizinkan, kita akan kirim orang juga untuk mengecek kondisi KC di lapas gitu. Apakah dia mendapatkan perlakuan spesial atau seperti biasa atau bagaimana keadaan KC? Tenang Pak, kita akan kirim orang untuk mengecek kondisi KC. Kami akan bantu pantau si Risuli Lubis punya kerjaan ini ya. Kita akan bantu pantau perkembangan KC di lapas. Makin gendut, makin kurus, bagaimana dia tidurnya, istirahatnya cukup nggak, ya, makanannya gimana. Tenang Pak, kami akan membantu Pak Risuli Lubis memantau Pak. Ya, kita akan terus bersama kalau begitu Pak Risuli Lubis. Ya, kita sama-sama sayang dengan yang namanya Kosman bin Sunet Pak. Tenang. Oke, kita lanjut. Apalagi yang mau dia sampaikan? Ada perbedaan gitu ya. Saudara, coba kita dengarkan dulu ya apa voice note Ibu Watma, karena beliau bilang tolong disampaikan voice note saya ini ya supaya didengar oleh masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang Kristen, dan juga bisa didengar oleh pemerintah ya. Coba kita dengar voice note-nya saudara, sabar ya. Kita dengar bersama-sama. Dalam nama Yesus, silakan host. Salam buat semuanya, buat anak-anak Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang sudah selalu mendoakan saya, mendukung saya, menyebut saya, dan saat ini dalam kesendirian saya. Inilah hadiah Paskah buat saya saat ini, dan Pak Kace sedang menanggung salibnya ibarat keluarga kami. Kami mengucap syukur sama Tuhan, suami kami dipakai oleh Tuhan saat ini untuk membuka kebenaran di Indonesia ini agar dunia melihat, dunia semua akan melihat keadilan dan dunia akan melihat kasih Tuhan. Mereka akan mencari Tuhan yang mengasihi. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat
penjagaan di waktu pengadilan Ciamis kemarin dan putusan buat persidangan suami saya. Saya terima kasih buat aparat keamanan dari Kapolres Ciamis, juga dari Kapolda yang sudah luar biasa sampai mendatangkan barakuda untuk keamanan suami kami yang bukan siapa-siapa. Kami terima kasih banget. Hanya Tuhan yang bisa membalas Pak Kapolda juga Pak Kapolres. Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Terus dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi untuk menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mengayomi, melindungi masyarakat. Terima kasih. Hanya itu yang saya bisa ucapkan buat Pak Kapolda, buat Pak Kapolres, juga buat prajurit-prajurit yang sudah menjaga dengan keadaan kami di sana, juga menjaga keadaan suami kami di Kapolres Ciamis. Itu hanya yang saya bisa sampaikan, mengucap terima kasih banyak. Hanya Tuhan yang memberkati. Ya. Semoga di kota Ciamis ini dilawat Tuhan dan diberkati Tuhan. Pemimpinnya takut akan Tuhan. Walaupun hati kami kecewa dengan putusan hakim yang begitu timpangnya dengan keadilannya, yang begitu timpang, yang tidak adil buat keluarga saya, yang tidak adil buat suami saya saat ini. Tapi saya mengampuni Pak Bu Hakim, Bu Vivi. Saya mengampuni. Saya mengampuni juga Pak Jaksa. Kami percaya Tuhan semuanya akan berurusan dengan Tuhan, dengan sumpahnya masing-masing. Bu Hakim sudah bersumpah dengan Tuhannya. Jadi beliau yang akan mempertanggungjawabkan semuanya dengan Tuhannya. Tuhan memberkati semuanya. Semoga ada lawatan Tuhan, ada jamahan Tuhan. Itu saya sudah mengampuni semuanya. Untuk pihak hakim maupun jaksa. Semuanya kuserahkan kepada Tuhan yang akan menghakimi semuanya. Menghakimi semua orang. Terima kasih. Dan saya juga berterima kasih buat tim pengacara yang sudah mendampingi Bapak sampai selesai tanpa saya bisa membalas kebaikannya apapun. Hanya Tuhan yang membalas kebaikannya. Beliau-beliau ini yang sudah luar biasa dari tim Pak Kamarudin Simanjuntak yang sudah mengasihi Tuhan, melayani untuk Tuhan dengan luar biasa. Dengan dari segenap jiwa raganya sudah diserahkan tanpa mengenal lelah dari Jakarta datang ke Ciamis. Dia tidak perhitungan apapun, hanya pikiran Pak Kamarudin itu untuk melayani Tuhan, untuk anak bangsa, untuk bangsa. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, kekuatan, diberkati dari timnya ya Tuhan. Tim Pak Kamarudin Simanjuntak. Itulah hanya saya bisa mengucapkan terima kasih dengan voice note ini. Terima kasih, hanya Tuhan yang memberkati. Pak Kamarudin Simanjuntak dengan timnya akan dipakai lebih luar biasa lagi. Untuk kebenaran, untuk bangsa, dan untuk negara ini. Dan juga saya berterima kasih buat para pendoa syafaat yang sudah menguatkan saya, mendoakan saya. Juga untuk para hamba-hamba Tuhan yang sudah menjadi tangan Tuhan untuk kehidupan kami, untuk keadaan kami. Yang sudah mengasihi Tuhan dengan tulus. Mendoakan kami, memberkati kami. Hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikannya berlimpah-limpah. Itu hanya saya bisa mengucapkan terima kasih. Tidak bisa ada kata-kata lain. Tidak bisa juga membalas kebaikan apapun. Hanya dengan doa. Dan menguatkan saya ini dengan menghadapi hari Paskah ini. Inilah hadiah yang terindah buat saya. Buat keluarga saya. Terima kasih. Buat semuanya. Terima kasih juga buat Pendeta Rusty Lubis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, itulah tadi voice note ya dari Ibu Watma ya. Jadi saya hanya menjadi penyambung lidah, pemberita, karena saya dikasih Tuhan anugerah, yaitu
channel Metanoia ya, sehingga saya bisa memberitakan kepada saudara kondisi keadaan Pak Muhammad KC sekarang di lembaga masyarakat Ciamis itu. Kalau keterangan dari lapas atau salah satu pegawai lapas kondisinya sehat. Namun Ibu Muhammad KC ya belum bisa langsung berjumpa ya secara fisik dengan alasan isoman. Isoman itu peraturannya lapas, setiap orang yang baru itu 2 minggu tidak boleh berinteraksi dengan orang luar. Tapi walaupun demikian, saudara, tadi saya sudah berjuang, tapi gagal ya. Coba nanti saya telepon lagi yang lain-lain. Ya, setelah live ini saya akan telepon yang lain-lain, karena apa sih yang nggak bisa sebenarnya ya. Ya, kalau pemimpin. Ya, kita sudah mendengar ya, itu pesan dari Watma ya, istri KC, di mana ini adalah hadiah Paskah terindah. Ya, dikatakan hadiah Paskah terindah, ya terindah juga memang, karena kan donasi yang masuk ke rekening dia lumayan. Ya, di satu sisi memang ada kesedihan suaminya nggak bersama dirinya, tapi ada plusnya, rekeningnya menggendut, ya menggendut, karena berkat Saifuddin terbongkar kebusukannya, kebejatan dari pendeta besar Saifuddin terbongkar, sekarang uang itu benar-benar full ke rekening Watma. Ya, dari semua channel-channel Kristen, semua YouTuber Kristen itu menaruh rekening Watma. Hal yang tidak pernah kita lihat saat Saifuddin masih ada di Indonesia. Saat masih ada Saifuddin, nggak berani orang taruh nomor rekening Watma langsung. Orang akan tulis nomor rekeningnya Saifuddin. Ya. Tapi begitu nggak ada Saifuddin, nah ini lumayan. Ya. Jadi langsung ke rekening dia semua. Dan ini otomatis membuat pundi-pundi uangnya yang menggendut. Ya. Menggendut dengan sangat cepat rekening Watma ini. Apalagi sampai Gilbert Lumondong kan udah turun tangan juga. Jadi memang ini kado pasca paling luar biasa lah ya. Walaupun di satu sisi KC tidak ada sama dia, dan nggak ada guna juga si KC ini ya, ngerepotin juga kan bagi Bu Watma. Terus dikatakan bahwa si Risuli Lubis akan mengupayakan agar bisa berjumpa langsung ya, nggak perlu harus menunggu 2 minggu isolasi mandiri ya, karena setiap tahanan baru harus menjalani isoman dulu. Tetapi dibilang sama Risuli Lubis, apa yang nggak mungkin gitu kan, dikatakan dia, apa yang tidak mungkin kalau mau diusahakan. Nanti dia akan telepon-telepon semua orang untuk membantu mencarikan solusi bagaimana supaya keluarganya ini atau Bu Watma bisa langsung berjumpa dengan KC tanpa harus menunggu isomannya selesai. Ya, ini saya putarkan lagi. Orang luar. Tapi walaupun demikian, saudara, tadi saya sudah berjuang, tapi gagal ya. Coba nanti saya telepon lagi yang lain-lain. Ya, setelah live ini saya akan telepon yang lain-lain, karena apa sih yang nggak bisa sebenarnya ya. Ya. Apa sih yang sebenarnya nggak bisa ya? Selama ada duit. Selama ada duit dan orangnya masih mau makan duit, maka semua bisa dilakukan ya. Maksudnya kan seperti itu. Apa yang nggak bisa? Yang penting ada duit ini. Jadi teman-teman Oten, tolonglah donasikan yang banyak, biar yang bisa ditawarkan kepada orang-orang di sana itu lebih besar. Kalau dia nggak mau 1 juta, oh bukan karena dia nggak mau makan duit, kasih 2 juta, oh nggak mau juga, kasih 5 juta, nggak mau juga, kasih 10, nggak mau juga, nih 20, nggak mau, 50, apa nggak goyang orang di sana? Ya. Jadi kadang-kadang Oten-Oten ini kan pikirannya jago, ya. Bukan dia nggak mau makan duit, kurang duitnya. Nah, jadi kan Risuli Lubis cuma bilang gitu. Ini bisa, ya, orangnya bukan nggak mau makan duit, uangnya yang kurang. Kalau uangnya kita timpa sampai segitu banyak, apa nggak matanya itu berubah merah? Berubah merah. Dan otomatis akan dipermudah lah semua. Jadi
saya salut dengan Risuli Lubis yang membantu Watma ya, membantu Watma di saat semua orang sudah meninggalkan dirinya ya. Jadi tersisa Risuli Lubis, dan yang penting bagus-bagus lah hubungannya. Jangan sampai nanti Watma karena saking sering curhat dengan Risuli Lubis, jadi malah berubah statusnya ya. Jadi simpanannya Risuli Lubis juga, sama seperti yang terjadi dengan JT dan Saipudin. Bahaya Pak. Jangan sering dengar curhat perempuan, nanti lengket. Kalau Bu Watma mau curhat, mungkin ke istri Anda aja. Ya. Risuli Lubis kan punya istri. Ya biar aja perempuan sama perempuan curhat. Kalau cowok dengar curhat perempuan, ngeri. Ngeri, bahaya. Apalagi ya, apalagi ini kan umurnya mirip-mirip gitu. Ya. Bertemu fisik langsung, bahaya. Ya, suaminya lagi nggak ada di tempat, di dalam penjara. Mau ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Oke. Ya, mungkin itu aja dari saya. Teman-teman yang nyimpulkan sendirilah. Setelah informasi ini kita berikan, bagaimana tanggapan teman-teman semua? Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Ya, kita bacot-bacotan di kolom komentar. Dan kita tunggu ini perkembangan kasus KC. Kita juga ingin mengirim orang untuk mengunjungi KC ya. Mungkin nanti kalau memang isolasi mandirinya sudah selesai, artinya kan 2 minggu. Rabu ini minggu pertama, minggu depan yang kedua. Jadi mungkin di hari Jumat, minggu depan Jumat atau Sabtu, ya kita akan coba kirim orang untuk mengunjungi KC. Tapi saya nggak tahu bisa difoto atau video nggak, karena setahu saya susah gitu ya, nggak dikasih foto. Ya, cobalah nanti kita, kalau ada rezeki, kita kirim orang lah. Tapi udah ada gajian YouTube nanti. Nanti kalau udah gajian YouTube, saya coba suruh orang lah ke sana untuk ngecek keadaan KC. Ya, kalau bisa diliput lebih bagus. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Makasih buat semuanya.